Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratul ulama Jumatang ulamaul amilin wabil khusus Jumatang beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Yahya Syafi'i wa ahli baiti engkang tansah kawula takzimi. Asatid wa asatidzah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran engkang dahat kinurmatan, rencang-rencang santriwan lan santriwati engkang dipun rahmati Allah. Wonten ing kesempatan menika sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin engkang sampun paring pinten-pinten rahmat saha nikmatipun sehingga kita saged makempal bermuajahah wonten ing acara Pekan Seni Hitobah. Mugi-mugi kanthi acara menika andadosaken sababiyah kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng khatamul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad engkang sampun nitahaken pepadang dateng kahuripan alam arupi agami Islam. Mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun binjang ing wonten yaumul qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kawula ing mriki minangkani peranataning aktor adicara wonten ing acara Pekan Seni Khitobah badhe ngaturaken raraji ing adicara wonten ing dalu menika. Adicara ingkang sepindhah pembukaan kalajengaken adicara ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Gema sholawat Nabi kaaturaken adicara ingkang kaping 3. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika Festival Khitobah. Kalajengaken adicara ingkang kaping gangsal waosan petugas khitobah ingkang badhe kalaksanan. Adicara ingkang terakhir panutup utawi doa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adicara ingkang sepindhah pembukaan kagem mempersingkat wekdal sumangga adicara kita bikak kanthi waosan umul Quran. Kanthi harapan mugi-mugi adicara saged kalampah kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Billahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Matur suwun kawula aturaken. Kalajengaken adicara ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat Al-Qur'an ingkang dipun selirani dhateng Faza Faizatul Ummah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak senyaman. Ayo je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ولتعلن علوا كبيرا Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Mekaten kala bau wawasan ayat-ayat suci Al-Quran, mugi-mugi saged paring barokah khususipun dumateng ingkang maos lumeberipun dumateng kita sedaya. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lumampah adicara ingkang kaping 3 inggih menika gema sholawat. Dumateng ingkang kajibah wekdal saha sasana kawula sumangga agung. صلوا على النبي محمد. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rohatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Terpulang nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui harimau. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembara, saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang
umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Dhala'u Arafati wa labbu najmunahum. Sallu bina ya aini dhafu dhahayahum. Dhala'u Arafati wa labbu najmunahum. Sallu bina ya aini dhafu dhahayahum. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Syaribu min zamzam ka'san ayyahanahum. Taraku dhunuba jami'a rahalu banahum. Syaribu min zamzam ka'san ayyahanahum. Taraku dhunuba jami'a rahalu banahum. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah. Hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagar sebab kabula aturakan maka terus kalau nabunan kuna sholawat Nabi
Mugi-mugi saged andadosaken lantaran syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing yaumul qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten ing wekdal menika sampun dugi titilaksananipun adicara ingkang kaping sekawan, inggih menika Festival Khitobah kanthi tema Mau'izatul Hasanah. Peserta pertama Andi Kurniawan kanthi tema Fatona. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Wabil khusus dumateng hasanipun Rama Yaya Jaya Syafi'i saha ibunya yang Haja Husnul Khatimah Al-Hafizah serta duriya-duriya ingkang kula tati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan paripurna nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah kita syukuri nikmat-nikmatnya dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam dapat kita panjatkan kepada bimbingan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti saat ini. Adanya saya di sini ingin menyampaikan khutbah yang bertemakan Fatona. Salah satu dari empat sifat yang melekat pada diri Rasulullah adalah Fatona. Fatona berasal dari kata Fatinun, Fatinun, yang artinya cerdas, pintar, pandai. Adapun menurut istilah, kecerdasan menyesuaikan diri dalam menyampaikan sesuatu, seperti pepatah bahasa Arab, "Likuli makanin makola, likuli makolin makanan," yang artinya bagi setiap tempat ada aturan pembicaraannya dan bagi setiap pembicaraan ada tempatnya. Kecerdasan Rasulullah berbeda dari makhluk lainnya. Kecerdasan Rasulullah tidak lain dari faktor bimbingan wahyu, dan dia adalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya para nabinya itu tidak lain hanya wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Kecerdasan Rasulullah SWT bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat dan masyarakat Islam sedunia. Nabi sangat menyayangi umatnya, bahkan saat ketika adanya menyebutnya, beliau mengatakan, "Umatku, umatku, umatku." Setiap manusia diharapkan mampu terus-menerus mencerdaskan dirinya dan bangsanya. Mereka beramal dengan amalan yang paling utama dalam kehidupannya. Kecerdasan Rasulullah dalam hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca tasbih. Hubungan kecerdasan dengan memperbanyak membaca tasbih, karena Rasulullah tahu bahwa umatnya mempunyai permasalahan dunia yang dihadapinya, dan kunci menyelesaikannya adalah ketenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar besarnya. Guru Kirian di pinggir kali cukup sekian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngaturkan peserta ingkang kaping kalih Novelisa Legi Lestari kanthi tema Sidik. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami muliakan serta kami kagumi Al-Mukarram Romo Kiai Haji Yahya Syafi'i beserta ibunya Haji Fatimah Al-Hafidhah selaku pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran dan segenap duriannya. Yang kami muliakan Asatidul Asatidah selaku pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran dan tidak lupa rekan-rekan santri pondok pesantren Tahfidzul Quran yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan ungkapan dasar yang patut kita hadirkan melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maulanya sehingga kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat beriringan salam tak lupa kita hadirkan kepada kekasih Allah, putra badan pasir, buah hati Siti Aminah, bulahan jatuh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melafazkan shallallahu ala Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju salam Islamiyah, yaitu dengan adanya Adinul Islam ala barakati ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bersifat sidik atau berkata jujur adalah termasuk perbuatan terpuji yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup bermasyarakat sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di tengah-tengah umat, dan pemimpin di tengah-tengah musuh dan kawan. Sifat jujur dapat mengangkat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Dan apabila manusia telah membiasakan dirinya benar dan jujur dalam segala keadaan, maka perkara itu akan menyatu pada dirinya, sehingga menjadikan ia sebagai orang yang jujur dan benar dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan benar dalam pikirannya. Yang kemudian dia akan dibawa oleh perkara yang terpuji itu kepada mengetahui segala sifat kebaikan, sehingga lapanglah jalan menuju surga. Sehubungan dengan permasalahan ini, Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, "Alaikum bisyidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah. Iyyakum wal kadhiba fa inna kadhiba yahdi ila fujura wa inna fujura yahdi ila nar." Hendaklah kalian semua itu menetapi dan punya sifat jujur, karena jujur itu dapat membawa dan kebaikan itu akan membawa dan mengantarkan kepada surga. Dan jauhilah sifat dusta, karena sifat dusta akan membawa kalian kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kalian kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sidik ataupun integritas merupakan satu dari 4 sifat Rasulullah SAW. Merupakan
atas sifat Rasul, selain agama atau akuntabilitas, tablik atau akuntabilitas, dan fatana atau kecerdasan. Integritas berarti padu antara ucapan dan sifat, janji dan bukti, visi dan aksi. Kredibilitas adalah terpercaya. Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Dan cerdas dimana sanggup menangkap peluang secara cepat, cermat, dan tepat. Rasulullah SAW sangatlah sopan, jujur, dan tidak pernah berdusta. Sampai-sampai beliau diberikan gelar Al-Amin karena sedari muda beliau selalu jujur dan tidak pernah berbohong. Bahkan bukan hanya manusia yang mengakui keagungan akhlak Rasulullah, bahkan Allah, Sang Pencipta manusia, juga memuji beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Quran Surat Al-Qalam ayat 68. Orang yang sedih, hidupnya tenang, tidak was-was. Masyarakat sekitar nyaman, berbeda dengan pembohong. Sekali ia berbohong, ia akan memaksa pelakunya melakukan kebohongan lain dengan menutupi kebohongan yang pertama. Bohong memang sumber keburukan. Mari budayakan dari sekarang sikap sidik dengan cara untuk mengabaikan sikap sidik itu jelas, yaitu senantiasa memperbarui ilmu, iman, dan akhlak. Kemudian satu prinsip yang harus senantiasa ditanamkan dalam-dalam. Jangan pernah berbohong walau berupa niat di dalam hati. Lalu terus mari bagi tekad kita mulai mulia ini dengan zikir dan juga doa. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kalajengaken peserta ingkang kaping 3. Luklu Nadifatu Maghfirah kanthi tema amanah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Hadratul kiram dumateng para alim ulama, wabil khusus dumateng beliau Romo Kiai Haji Yahya Syafi'i beserta Ibu Nyai Hajah Sulu Fatimah Al-Hafidah yang senantiasa kami nantikan fatwa berkah dan doanya. Kepada segenap hadirin dalam yang saya ta'zimi dan tak lupa kepada teman-teman santri yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita
sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua selawat salam serta semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Ketiga, izinkanlah saya menyampaikan sedikit anggapan saya tentang perilaku amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Amanah merupakan bentuk masdar yang terdiri dengan akar. Amanah merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata kerja aminah ya'manu amnan dengan akar kata yang terdiri dari 3 huruf hamzah, mim, dan nun yang artinya aman, tentram, dan tenang. Amanah bisa menjadi salah satu indikator atau sebuah tolak ukur keimanan seorang manusia. Orang yang iman pasti akan selalu menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La imana limalla amanatallahu waladina limalla ahdalahu, yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji. Nah, kalau kita ingin iman dan agama kita sempurna, maka kita harus bisa menerapkan perilaku amanah yang akan saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Ada yang tahu bagaimana cara amanah kita terhadap Allah? Kalau belum tahu, saya kasih tahu. Kita sebagai umat muslim diamanatkan untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Amanah ini diberikan umat muslim melalui Al-Quran dan diperjelas Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Kewajiban amanah tercantum dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Contoh amanah terhadap Allah yaitu sholat, puasa, zakat, dan amalan soleh dalam bentuk ibadah lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Orang yang kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk amanah kepada sesama manusia, yaitu dengan menaruh kepercayaan yang diberikan orang lain. Hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kalian adalah pemimpin
dari rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki yang menjadi pemimpin keluarganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh keluarganya. Seorang istri, ia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kepengurusan rumah tangga dan anaknya. Seorang hamba menjadi pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingat, setiap kalian adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bentuk amanah yang terakhir ialah amanah terhadap diri sendiri, yaitu dengan menjaga kesehatan yang diberikan Allah kepada kita dan menjaga titipan apa yang dititipkan Allah kepada kita. Contohnya, kayak awake dhewe lara ki gendang diobati. Aja bicaranya. Intinya ki dhewe sadar lah ing dunya kabeh ki titipane Allah. Jadinya aja ngrasa lah iku ki wae dhewe. Bisa disimpulkan amanah adalah sikap jujur. Amanah adalah sikap jujur dan dapat dipercaya. Bersikap amanah artinya kita hidup, artinya kita harus berjanji untuk menjaga dan melindungi amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila kita tidak bersikap amanah, maka kita akan mendapat kerugian, baik kerugian di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang telah berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah peserta ingkang kaping sekawan, Regina Ismaili, Kadipena Fatima. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat beliau Rama Kiai Haji Yahya Syafi'i beserta Ibu Nyai Haji Husnul Khatimah Al-Hafizah wa ahli baiti yang saya nantikan doa dan barokah ilmunya. Panitia penyelenggara acara pada malam hari ini, Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran serta teman-temannya beserta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Fatonah merupakan salah satu dari 6 syarat menuntut ilmu, yang artinya cerdas, sehat akal. Juga termasuk 4 sifat wajib Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjadi orang yang cerdas. Dengan memiliki sifat fatonah, kita dapat menjalankan kehidupan dan mengerjakan ibadah dengan baik dan benar sesuai tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sifat fatonah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dengan cara memegang teguh syariat Islam dalam melakukan berbagai kegiatan, meningkatkan semangat untuk menimba ilmu, dan lain sebagainya. Fatonah merupakan salah satu dari 4 sifat wajib Rasul. Yang kebalikan dari sifat wajib tersebut adalah baladah atau bodoh. Para Rasul adalah utusan Allah yang diutus untuk menyebarkan syariat Islam di muka bumi. Jadi sudah sepatutnya para Rasul memiliki sifat tersebut agar dapat menanggulangi segala permasalahan yang muncul dari kalangan kaumnya. Masya Allah. Seorang mengatakan bahwa sifat fatonah dapat berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Apabila peserta didik adalah seorang yang cerdas dan berilmu, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menentukan jalan hidup. Orang yang memiliki kecerdasan berpikir, maka ia akan memiliki kecerdasan pula dalam menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah dan mengimaninya. Masya Allah. Apabila seorang tersebut dapat menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah dengan kecerdasannya, maka akan mengakibatkan mudahnya mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah fid dini wad dunya hadal akhirah, sehingga termasuk golongan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ingkang kaping gangsal Mudhari'atul Khairiyah Kaditema Sidik. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul Ulama dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Yahya Syafi'i beserta Ibu Nyai Hajah Husnul Khotimah Al-Hafidhah wa Al-Bait yang saya nantikan fatwa doa barokah ilmunya. Kepada segenap asatidz wa asatidah dan pengurus pondok pesantren Tahfidzul Quran yang saya hormati, tak lupa kepada teman-temannya semua yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW haruslah senantiasa meneladani salah satu perilaku dari beliau, yaitu kejujuran. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang jujur itu dekat dengan kebenaran, dan kebenaran adalah perilaku yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah Allah akan mengasihi. Hadirin, berbeda dengan orang yang memiliki sifat kadzib, yaitu orang yang sering melakukan kebohongan, Allah tidak akan mengasihinya, melainkan Allah akan melaknatnya. Dalam hadis dikatakan, al-'abdu yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahil kadzab. Bahwasanya seseorang yang senantiasa berbohong dan mencari kebohongan sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang suka berbohong. Selain itu, kejujuran adalah tanda-tanda dari keimanan dan kesucian jiwa seseorang yang akan membuat perilaku seseorang tersebut menjadi cinta kepada Allah dan cinta kepada hamba-hambanya yang seiman. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya kebohongan adalah perbuatan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Seperti halnya di zaman yang semakin maju ini, mana nilai-nilai moral masyarakat yang semakin hari semakin rendah, hal itu pun menyebabkan tindakan kejahatan karena disebabkan rendahnya nilai moral kejujuran. Akibat ini pun telah diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Idza kadzaba al-'abdu tabi'ahu al-malaku 'anhu mailan min nasmi ma ja'a bih." Ketika seorang hamba berdusta, malaikat akan menjauh daripadanya 1 mil jauhnya karena adanya bau busuk yang timbul darinya. Hadirin, marilah kita hiasi diri kita dengan kejujuran dan tinggalkanlah kebohongan, karena orang yang bisa menjaga kejujuran dengan baik, Allah akan menghiasi hidupnya dengan kebaikan, yaitu surga. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kalajengaken peserta ingkang kaping 6 Muhammad Miftahul Zahra kadi tema tadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramin, para alim, para ulama, ingkang kula kinabekten, wabil khusus teman-teman Muhammad Kiai Haji Yayasan saha Ibu Haji Fatimah Al-Nafisah yang dirahmati kita hati-hati berkah. Khusus teman-teman mbak-mbak, kang-kang, sing subhanallah masyaallah, sing walu-walu bulan ganteng. Ibu semua. Para rahimakumullah. Sifat wajib Nabi niku wonten sekawan. Kabar sepindah inggih punika sidik ingkang bermakna jujur. Kaping kalihipun amanah dapat dipercaya. Fatona cerdas, dan di sini saya akan menyampaikan tablet. Ada guna, ada guna. Tablet itu memiliki makna menyampaikan perkara yang batil dan perkara yang benar. Contohnya menyampaikan berbagai informasi pada orang lain agar umat muslim bisa sama-sama beribadah terhadap Allah dengan sebenar-benarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kalajengipun peserta ingkang kaping 7 Sairatul Inayah kali tema amanah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Yahya Safi'in beserta ibunya Haji Fatimah Al-Hamidah yang kita nantikan doa barokah manfaat ibunya, dan duriya-duriya beliau yang saya hormati, dan para pengurus yang saya hormati, dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan pelabuhan yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dari majelis ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertema amanat. Apakah pengertian amanat itu? Apa mbak amanat itu? Ya, itu amanat itu etimologi. Amanat, pengertian amanat di kitab Taisirul Khalaq yaitu yang Allah Ta'ala wa huquqil abadi, yaitu menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Karenanya agama menjadi sempurna, terpelihara kehormatannya, terjaga harta-hartanya, karena sesungguhnya menegakkan hak-hak hamba-hambanya karena sesungguhnya menegakkan hak-hak hamba-hambanya itu diibaratkan dengan mengembalikan barang-barang titipan, mengurangi timbangan birok, menyebarkan rahasia-rahasia dan celah, dan memilih untuk dirinya sendiri apa yang lebih baik baginya di dalam agama dan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, La imana liman la imanata lahu wa la dina liman la wahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menyampaikan amanatnya, dan tidak ada agama bagi orang yang mengingkari janjinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lawan dari amanat yaitu khianat, yaitu menentang kebenaran dengan merusak janji di dalam rahasia. Bahaya khianat ada banyak, di antaranya pemiliknya disifati dengan sifat membelot, rendahnya himmah, hinanya diri, dan di antara yang lain yaitu orang-orang berpaling darinya karena keburukannya terhadap mereka, memotong tangannya ketika mencuri dari mereka,
siksa Allah kepadanya, murka Allah kepadanya karena dia tidak menjaga apa yang telah diperintahkan kepadanya. Maka dari itu, maka sudah sepatutnya kita menjalankan merintahkan amanat dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya kita dipondokkan oleh kedua orang tua kita agar menjadi diamanati agar menjadi anak soleh dan solihah. Tidak mungkin orang tua kita ingin menjadi anaknya tidak solihah. Nggih napa nggih? Apa dia ngomong? Maka kita harus berubah menjadi yang baik dan lebih baik. Sing biasane berkhianat malih amanat, sing biasane ndak sregep malih sregep nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai makhluk, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk belajar dan menjalankan perintah-perintah Allah lainnya. Juga di antara nikmat Allah, nikmat yang paling agung adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu juga termasuk amanah dari Allah. Dan menjaga segala bagian tubuh kita dari maksiat juga termasuk amanah dari Allah. Hikmah amanat juga ada banyak, di antaranya jauh dari sisa Allah, jauh dari murka Allah, dapat dipercaya banyak orang, dapat dengan mudah mendekatkan diri kepada Allah. Namun menjadi seorang yang amanah tidak semudah yang dibayangkan. Banyak gangguan-gangguan yang mengganggu kita untuk menjadi amanah. Seperti seseorang yang diamanati temannya untuk menyimpan rahasia. Sudah pasti ada saja sesuatu yang membuat orang tersebut ingin membocorkan rahasia tersebut pada orang lain. Kok nyawang aku? Nyawang Mina. Berasal dari tulisanku. Untuk itu apabila kita telah diberi amanat, maka sudah patutnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka karena bahwa seseorang memberikan amanat kepada orang tersebut, maka orang tersebut sudah percaya kepada orang itu. Dan apabila kepercayaan telah ternodai dengan sebuah pengkhianatan, maka hancurlah kepercayaan tersebut. Tak ubahnya seperti kertas putih yang telah ternodai, maka sulit baginya untuk bersih kembali. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kalajengaken peserta ingkang kaping 8 Yunita Sari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Mas, sama sekali Mbak Yunita. Ayune. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'a bismillah. Amma ba'd. Hadirin kiram, wabil khusus kepada Rombongan Kiai Haji Syafi'i beserta ibunya Hajjah Husnul Fatimah Al-Hafidah wa ahli baiti yang kita nantikan fatwa barokah dan doanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita taufik hidayah seinahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk dan suri tauladan yang baik kepada kita sehingga kita bisa membedakan perkara yang hak dan batil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang begitu bersinar dan patut kita teladani. Sifat tersebut adalah jujur. Kejujuran merupakan pondasi iman, sedangkan kebohongan merupakan benih-benih kemunafikan. Sifat jujur dan bohong apabila bertemu, maka salah satunya akan hilang. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waradallahu alladziina kafaru bighairihim lam yanalu khairan. Kafallahul mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'azizan. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berjujur, kepada orang-orang yang benar, yaitu orang-orang mukmin, dan Allah mengazab kepada orang-orang yang munafik apabila Allah mengendakinya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Seseorang yang jujur hatinya akan merasa lapang dan tidak ada rasa tertekan. Hatinya cenderung bersih dan tulus. Banyak kemudahan yang dialami saat melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran bisa menunjukkan kebagusan dan kebagusan akan menunjukkan ke arah surga. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujari yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kebohongan bisa menunjukkan kemaksiatan dan kemaksiatan akan menunjukkan ke arah neraka. Dari hadis di atas kita tahu bahwa orang yang memiliki sifat sidik jaminannya adalah surga, dan orang yang memiliki sifat kidib jaminannya adalah neraka. Dari hadis lain disebutkan wa'anhu alaihi salatu wassalam anahu qala li Hasan bin Ali da'tingan rasa basira ma ing perkara ya'rifka kang pamana kaya apa ma ing sira illa ma maring perkara ya'rifka kang ora mamang apa ma ing sira. Tinggalkanlah perkara yang meragukan batinmu terhadap perkara yang meragukan batinmu. Wa innal kadhiba ribatun wa sidqun maninatun. Karena sesungguhnya kidib adalah suatu keraguan dan sidik adalah suatu ketenangan. Dari hadis di atas sudah jelas bahwa orang yang memiliki sifat kidib, orang yang memiliki sifat sidik, hidungnya orang yang memiliki sifat sidik, hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan, dan sebaliknya orang yang memiliki sifat kidib, hidupnya akan dipenuhi dengan
keraguan, dan akhirnya akan cenderung untuk melakukan kejelekan. Seperti halnya apabila kita pernah melakukan kejelekan, pasti kita mikir bagaimana caranya, memikirkan caranya menutupi kebohongan tersebut. Anda merasa takut ketahuan, ingin menyelamatkan diri. Kebohongan tersebut akan ditutupi dengan kebohongan lain. Kejujuran juga merupakan bidang pemisah di antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, di antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kejujuran juga diibaratkan sebagai padang Allah di muka bumi. Apabila kita meletakkan sesuatu, maka akan patah. Jika ada kebatilan, maka akan menumbangnya. Inti dari kejujuran yaitu hati sebagai perasaan iman, niat saat beramal, dan lisan saat berbicara. Apabila tiga tersebut bisa dilakukan dengan kejujuran, maka sempurnalah imannya, dan demikian akan ada jalan yang luas di depan kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Kalajengaken peserta ingkang terakhir, Muhammad Abu Susyamudi kanthi tema tablik. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wabil khusus dumateng Romo Kyai Haji Yahya Syafi'i saha ibunya Haja Husnul Khotimah Al-Hafidhah ingkang kawula anti-anti barokahipun saha dzurriyyah ingkang kawula takdimi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dumateng ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi sehat sehingga kita saged makempal dados tunggal wonten aula dinten dalu menika. Kaping kalihipun sholawat serta salam mugi dipun tunjukake dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto kita saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah. Di sini saya akan menyampaikan sifat tabligh. Apa yang dimaksud dengan tabligh? Tabligh yaitu menyampaikan ajaran yang Islam yang ada di dalam Al-Quran serta hadis khusus pada seluruh umat manusia. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ibnu Amr yang berarti, sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dariku meskipun hanya satu ayat. Maka dari itu sebagai umat muslim hendaklah selalu menyebarkan kebaikan ajaran Islam tanpa harus memaksa ajaran Islam, tanpa harus memaksakan kehendak agar umat Islam lain mau ikut masuk agama Islam. Jika sudah hidayahnya, maka secara otomatis akan ditutup
oleh Allah SWT masuk ke dalam Islam. Tabligh juga diartikan sebagai sebuah kegiatan mengajak atau menyampaikan sekaligus memberikan kegiatan suatu contoh pada seorang lain untuk melakukan berbagai perbuatan yang benar dan sesuai dengan akidah yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan maafnya. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Mekaten kolobau wa'alaikum saking peserta festival khutbah mugi saged tarik manfaat lan kita sedaya saged ngamalaken wonten ing kehidupan masyarakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lumampah adicara ingkang terakhir inggih punika penutup. Sumangga adicara dalu menika kita tutup kanthi waosan suratul Fatihah kalian suratul Asr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi kawasipun doa menika andadosaken pungkasanipun adicara kawula minangkani pranataning aktor adicara mbok bilih anggadhahi kalepatan kawula nyuwun agung sen samudra pangkasani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.